Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari malam hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita hampiri hadirat Tuhan, hampiri tahta Tuhan dengan penuh rasa sayang kepada Tuhan, rasa rindu pada Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu benar-benar nyata. Setiap perkenanan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan dan penyertaannya biar selalu ada di dalam hidup kita. Saat kita duduk, saat kita bersujud dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang menyertai kami. Saatnya kami mencari Engkau lebih lagi, mencari hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau belajar untuk selalu haus akan hadirat-Mu. Kami mau belajar penuh berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Engkau Tuhan yang menjadi harapan kami. Seperti rusa yang merindukan Engkau. Merindukan air seperti kami merindukan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini kami datang di hadapan-Mu dengan rasa haus kami. Kami ingin mencari Engkau sepenuh hati kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
hasrat kami mencari Engkau malam ini. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus, buat kesempatan yang Kau beri. Hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu kami rasakan, kami rindukan. Ini yang kami rindukan Tuhan, hadirat-Mu yang kami perlu Tuhan. Setiap detik dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami selalu memerlukan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, dalam sukacita maupun dalam kedukaan kami mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Kami tahu hidup kami dalam rancangan-Mu. Saatnya kami berserah penuh. Dan ajar kami membawa hidup kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang menentukan langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Itu Tuhan Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kami rindu setiap waktu dekat dengan Engkau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kami nyatakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Mari nyatakan iman kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami belajar berserah penuh
sembah Engkau, Engkau Raja kami. Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Tiada yang sepertimu, Engkau yang berkenan atas pujian kami. Tuhan, kami sembah Engkau. Mari sembah Dia malam ini, Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang mengubahkan kami, Kuasa-Mu yang melindungi kami, Kuasa-Mu yang memberi kami kekuatan baru, harapan yang baru, semangat yang baru dalam hidup kami. Ini kami perlu Engkau.
Kami yang butuh Engkau Tuhan, maka kami yang mencari Engkau. Kadang kami melupakan-Mu, terkadang kami terlalu fokus pada diri kami, terkadang kami terlalu fokus pada masalah-masalah kami. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah kami. Saat kami melihat Engkau Tuhan yang besar, masalah kami tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu. Ajar kami mencari Engkau. Kami mau belajar terus untuk mencari Engkau, tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan kekuatan. Kami cari Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ini Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu malam ini Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar Engkau menjawabnya. Dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, ya Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami berseru kepada-Mu malam ini. Kami percaya Engkau. Ku panggil nama, dan kami mau dengar Engkau berkata bagi kami Tuhan. Dengar jawab-Mu, ya Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
kami Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang mampu memulihkan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang sanggup memulihkan apapun hidup kami. Sekalipun hidup kami ini sudah hancur, Engkau yang menjaminnya Tuhan, bahwa hidup kami akan utuh kembali di dalam Engkau. Meskipun dalam dunia kami tidak berarti, tetapi di dalam Engkau kami penuh makna Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ini kami, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan. Kami berserah penuh kepada Pencipta kami, karena Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru malam ini, berseru, dan kami berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara, saat mungkin kita merasa ada jalan buntu dan hidup kita perlu dipulihkan, malam hari ini saya ajak kita datang di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan segala keadaan kita, seburuk apapun itu, seberat apapun tantangan kita. Dia sanggup pulihkan, Dia sanggup berikan jalan keluar. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tuhan, ini iman kami. Biarlah pujian ini menjadi doa yang kuat di hadapan-Mu saat kami berseru, saat kami hanya bisa mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang mampu dan Tuhan yang sanggup menolong kami. Apapun keadaan kami dan apapun masa depan kami berserah penuh dalam tangan-Mu. Ini pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya Engkau berkata-kata bagi kami, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan pesan-Mu untuk kami, bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Apapun rencana hidup kami, apapun perjalanan hidup kami, semua karena firman-Mu Tuhan, semua karena rencana-Mu, itu yang kami percaya. Waktunya Engkau berkata-kata bagi kami. Kami buka hati kami siap dengar akan pesan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom para kekasih Tuhan, malam hari ini dalam sesi worship night kita bertemu kembali di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Pesan Tuhan untuk kita semuanya saya berikan judul dapat dipercaya. Saya akan membagi di dalam beberapa kali pertemuan selama beberapa minggu ke depan. Kita akan belajar bersama-sama menjadi calon-calon mempelai Kristus. Kita akan belajar dari satu tokoh yang pernah dicatat di Alkitab yang bernama Gehazi, saudara. Ya, kita akan membaca bersama di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 26 sampai dengan 37. Ayat 25 sampai dengan 37. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Raja-Raja 4 ayat 25 mulai. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku
tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para kekasih Kristus, malam hari ini saya akan membahas sedikit mengenai Gehasi. Ya. Siapa Gehasi itu, saudara? Gehasi ini adalah seseorang yang melayani Elisa. Ya. Seperti dulu Elisa melayani Elia, demikian saat itu Gehasi melayani daripada Elisa, saudara. Dan sebenarnya kalau Elisa mewarisi double portion, urapan daripada Elia, kesempatan yang dimiliki oleh Gehasi juga sama, saudara. Dia bahkan bisa mendapatkan atau mewarisi 4 kali urapan daripada Elisa. Kalau Elisa mendapatkan double portion 2 kali ganda, Gehasi pun dia punya kesempatan untuk dapatkan 4 kali ganda urapan daripada Elisa. Tapi ternyata Gehasi ini tidak bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Elisa dari Elia, saudara. Dan Gehasi ujung-ujungnya malah dia ini jadi orang kusta, jadi pengemis, saudara. Dia kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya. Malam hari ini saya akan memberikan satu hal yang pertama kali untuk kita semuanya yang kita harus pelajari dari hidup daripada Gehasi ini. Bagaimana seorang yang harusnya memiliki kesempatan yang luar biasa, tetapi dia kehilangan semuanya, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari, kita bisa tangkap dari pribadi Gehasi ini, yaitu Gehasi ini pribadi yang tidak bisa dipercaya. 2 Raja-Raja 4 ayat 25 sampai 26 berkata, demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Sesegera sudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang, larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Saudara, apa yang diucapkan oleh perempuan ini atau perempuan Sunem ini? Yang pertama saya dapatkan memang dia mengatakan iman, saudara. Waktu ditanya oleh Gehasi,
pertanyaan Elisa disampaikan lewat mulut Gehazi. Pada saat itu ditanya, apakah suamimu selamat? Apakah anakmu selamat? Perempuan itu mengatakan selamat. Tetapi saya melihat hal yang berbeda sedikit saudara. Hal yang kedua saudara. Yang pertama tadi perempuan ini mengatakan iman. Dia berkata selamat. Ya. Tetapi hal yang kedua yang saya dapatkan bahwa perempuan Sunem ini dia tidak percaya kepada Gehazi. Mungkin di dalam pikiran perempuan Sunem ini saat dia melihat Gehazi, percuma aku cerita dengan Gehazi. Aku kepingin ngomong langsung dengan Elisa karena Gehazi ini tidak aku percaya, aku tidak bisa percaya dia. Ya. Seringkali saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan bahkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan kita ini tidak bisa dipercaya oleh dunia. Bahkan teman-teman sesama pelayanan seringkali tidak percaya saudara. Karena apa? Pribadi kita ini seringkali menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya saudara. Satu kali satu teman bercerita kepada saya, dia ngomong begini, dia seorang pengusaha, dia usaha, saudara, dia berkata, Pak, sebaiknya kalau cari karyawan itu di luar Kristen saja. Ya. Kenapa saya tanya? Ya. Kenapa kok kamu malah carinya yang di luar Kristen? Iya Pak, kalau yang di luar Kristen itu enggak banyak minta izin, ya, enggak banyak minta libur-libur, ya, enggak banyak minta privilege, ya, ada acara inilah, acara itulah, ya. Sebaiknya saya cari yang di luar Kristen saja. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus lebih dibandingkan di luar anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi umat Kristus, menjadi calon-calon mempelai Kristus, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya, saudara. Kita ini saat kita bekerja, kita lakukan tugas kita semaksimal mungkin. Saat kita mendapatkan tanggung jawab, kerjakan dengan semaksimal mungkin, saudara. Selesaikan bagian kita, selesaikan tanggung jawab kita, saudara. Hari-hari ini dunia melihat banyak daripada manusia, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan pribadi kita sendiri, menjadi pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya. Mari belajar untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Engkau diberikan tugas oleh pimpinanmu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau bekerja dimanapun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jujur melakukan segala pekerjaanmu. Baik itu ada bos, baik itu ada pimpinan maupun tidak ada. Kerjakan dengan sungguh-sungguh saudara. Ya. Yang kedua, yang lainnya, kita ini di dalam keluarga, kita harus juga bisa dipercaya saudara. Suami istri itu harus sama-sama bisa dipercaya saudara. Ya. Hari-hari ini banyak, bukan saja suami yang tidak dapat dipercaya, istri pun bisa tidak dapat dipercaya saudara. Satu kali, satu jemaat Tuhan, saya pernah ketemu seorang ibu. Dan ibu ini pada waktu itu ada di rumah sakit. Saya ketemu, loh, siapa bu yang sakit? Saya tanya kepada ibu ini, kami bertemu di rumah sakit. Oh suami saya Pak. Lalu kami berkunjung kepada suaminya. Dan kemudian kami doakan di rumah sakit ya. Setelah selesai kami hubungan dengan baik keluarga ini saudara. Ya sampai satu kali ya. Ternyata suaminya ini stres saudara. Ya kami tahu bahwa suaminya stres. Setiap hari dia minum obat tidur, susah tidur saudara. Sulit untuk tidur. Saat kami doakan pergumulan ini mulai membaik. Tapi rupanya suaminya belum terbuka semuanya. Ya istrinya belum terbuka. Sampai satu kali meledak saudara. Keluarga ini, istrinya, ibu dari anak-anaknya ini, itu melarikan diri saudara dengan laki-laki lain. Ya. Kami tahu, oh ternyata ini penyebabnya. Ya. Istrinya tidak bisa dipercaya saudara, suaminya sampai stres saudara. Pada waktu itu kami konseling suaminya, ya istrinya sudah melarikan diri dengan pria lain. Suaminya cerita, Pak, saya ini sudah cukupi istri saya. Saya sudah berikan uang belanja tiap bulan. Kebutuhan anak-anak saya cukupi. Dia tidak usah kerja, saya yang kerja. Tapi ternyata istri saya malah lari dengan pria lain. Saudara, dunia ini terjadi seperti itu. Sebagai calon-calon mempelai Kristus, kita harus belajar. Ya. Kita tangkap pelajaran yang pertama, yaitu kita ini harus bisa dipercaya, saudara.
Engkau bisa dipercaya di mana engkau berada, di dalam keluarga pun engkau harus bisa dipercaya. Kalau engkau tidak bisa dipercaya, engkau akan kehilangan banyak hal. Seperti Gehazi, dia harusnya dapat bukan saja double portion saudara, 4 kali ganda harusnya. Dia mewarisi daripada Elisa, urapan Elisa itu harusnya dia terima saudara. Tetapi bukannya dia mendapatkan pengurapan yang 4 kali ganda. Tetapi ujung kehidupan Gehazi, dia ini menjadi orang yang sakit kusta. Dan kemudian dia menjadi pengemis saudara. Gehazi kehilangan segalanya. Kita anak-anak Tuhan, mari jaga apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan mempercayakan banyak hal buat kita. Hiduplah takut akan Tuhan dan jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sesi worship night pada malam hari ini. Engkau menyertai kami dan kami diberkati Tuhan. Biarlah sebelum kami mengakhiri ibadah kami, sesi worship night pada malam ini, hamba-Mu mohon berkat terus turun atas setiap umat Tuhan yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera sukacita, berkat kelimpahan di dalam segala sesuatunya Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam hari ini. Anugerah kelimpahan, kesehatan, kekuatan, umur yang penuh, sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kami. Kami diberkati Tuhan, yang sakit kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya segala apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah berkat yang besar, kasih setia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kami umat-Mu. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.